Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, jelang laga perempat final Piala Asia antara Timnas U17 kontra Korea Utara bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, Timnas Indonesia U17 melakukan latihan jelang laga kontra Korea Utara di perempat final Piala Asia U17. Taktik bertahan dan menyerang jadi fokus latihan. Sejumlah taktik telah dipersiapkan pelatih Timnas U17 Nova Arianto demi membawa Timnas U17 memenangkan laga melawan Korea Utara. Nova mengaku telah melakukan evaluasi jelang Piala Asia U17. Timnas U17 Indonesia, saudara, akan menghadapi Korea Utara dalam laga perempat final Piala Asia U17 yang berlangsung di King Abdullah Sports City Hall Stadium di Jeddah. Kita persiapkan secara taktikal apa yang kita buat secara defense, bagaimana kita menyerang, itu yang kita persiapkan selama 2 hari ini, dan semoga pemain bisa paham dan semoga besok kita bisa meraih hasil yang maksud dari. Sementara itu, saudara, bek Timnas U17 Fabio Azkairawan mengatakan seluruh pemain Timnas U17 saudara diminta untuk menganalisis permainan lawan. Mereka pun melakukan latihan sesuai dengan arahan pelatih Nova Arianto. Coach Nova meminta kita untuk analisa video pertandingan mereka dan menjalani latihan sesuai dengan strategi yang diterapkan tim pelatih. Saudara, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi prestasi Timnas U17 yang mampu menembus babak perempat final Piala Asia U17. Erick punya harapan tersendiri pada Timnas U17. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengucapkan terima kasih terhadap kerja keras Timnas U17 yang berhasil mengamankan tiket Piala Dunia. Erick Thohir bilang tak ingin memberikan beban target kepada Timnas U17. Namun Erick Thohir mendorong Evandra Florasta dan tim bisa menyamai atau melampaui rekor pendahulunya yang sampai di 4 besar Piala Asia U17 pada tahun 1990. Nah, kembali ke 8 besar, saya rasa kita sudah mencapai target untuk Piala Dunia, tetapi sekarang tentu kita tidak berpuas diri, kita harus meningkatkan peringkat, karena terakhir kita ranking 4 Asia untuk U17 itu tahun 1990. Ini yang mungkin saya tidak ingin memberikan beban, saya mengucapkan terima kasih kepada pelatih dan pemain, dan tetapi ya kembali, saya rasa mereka akan mempersiapkan diri dengan baik. Saya sampaikan ini prestasi mereka juga secara pribadi, jadi ya ini buat mereka juga prestasinya kalau mereka bisa membuat sejarah baru, bisa menyamakan kakak-kakak seniornya tahun 90 ketika masuk semifinal gitu. Saudara, untuk mengetahui kondisi lokasi nobar di sejumlah titik, kita sudah bergabung dengan 2 jurnalis, saudara, yaitu ada Malaika Kridaman dan juga juru kamera Muhammad Jamsari di Gelora Bung Karno. Lalu ada jurnalis Kompas TV Yusti Rubiantika dari Bojonegoro. Kita akan ke Malaika terlebih dahulu. Selamat malam, Malaika. Malaika, bagaimana situasi nobar di lokasi Anda? Ya Gali, kalau dari tempat saya melaporkan, tepatnya di depan Garuda Official Store yang berlokasi atau bertempat di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, di sini sudah dibuka open gate-nya. Artinya masyarakat secara bebas dan juga secara terbuka bisa nih ikut nobar ataupun nonton bareng di Gelora Bung Karno. Di sini juga sudah disiapkan sejumlah fasilitas, termasuk dari ada dua fasilitas monitor besar yang juga digunakan nantinya untuk menonton pertandingan Timnas U17 melawan Timnas Korea Utara nanti malam. Walaupun pertandingannya nanti dimulainya masih sekitar 2 jam lagi, tepatnya pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Namun saat ini saya masih ataupun sudah bisa merasakan semangat dari para supporter, di mana walaupun memang open gate baru dibuka, namun dari tadi saya sudah melihat nih ada sejumlah masyarakat yang juga karena memang pertandingan masih 2 jam lagi, mereka sudah menggunakan atribut Timnas dan juga menggunakan
baju merah putih begitu ya, dan berlari mengelilingi Gelora Bung Karno. Jadi di sini semangatnya sudah mulai terasa, dan tentunya kami menanti nih nantinya seperti apa pertandingan Timnas U17 yang disebut sebagai Garuda Muda, kebanggaan kita melawan Timnas Korea Utara. Karena kalau mengutip dari pelatih Nova Arianto, tentunya tim-tim di grup D termasuk dari Korea Utara ini merupakan tim-tim yang terbilang favorit begitu ya, yang juga menjadi salah satu saingan terberat ataupun terbesar Indonesia untuk meraih juara ataupun meraih gelar juara di Piala Asia U17 2025. Namun pastinya Timnas U17 akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa lolos ke semifinal Piala Asia U17 2025. Namun sebetulnya, Kelly dan juga saudara, ini merupakan atau bisa dibilang cukup menjadi prestasi bagi Garuda Muda. Karena Garuda Muda ini melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 2025 berstatus sebagai juara grup C, di mana Timnas ataupun Garuda Muda ini sudah meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan yang berbeda. Melawan Korea Selatan saja ini dengan skor 1-0, melawan Yaman dengan skor 4-1, dan Afghanistan dengan skor 2-0. Dan balik lagi, Galih dan juga saudara, tim-tim di grup D ini memiliki nama yang cukup besar yang juga menjadi saingan berat bagi Indonesia. Jadi kita harus menunggu seperti apa nanti pertandingan Timnas Garuda Muda melawan Timnas Korea Utara. Tapi pastinya kita harus memberikan dukungan terbaik untuk Garuda Muda, dan juga kita nantikan nanti suasananya akan seramai apa di Gelora Bung Karno. Galih. Kita akan menunggu laga Timnas U17 Indonesia melawan Korea Utara, dan juga tadi sangat terlihat bahwa Anda katakan bahwa antusias ini cukup tinggi, tentunya dengan penuh harapan. Malika, terima kasih atas laporan Anda langsung dari GBK. Di Jakarta cukup meriah saudara pendukung Timnas yang bersiap nobar Indonesia versus Korea Utara. Bagaimana di Bojonegoro? Sudah ada Yustika Rubiantika. Selamat malam Yustika. Yustika, bagaimana di Bojonegoro? Apakah seramai di Jakarta? Ya, betul saudara, dan saat ini di pendopo Kabupaten Bojonegoro telah dilakukan atau digelar nonton bareng oleh Pemkab Bojonegoro, dan di sini belum nampak adanya penonton atau pengunjung yang masuk, dan undangan ini mungkin menurut informasi dari Pemkab sendiri akan dibuka mulai jam 8. Dan selain nobar ini nantinya rencananya akan diikuti oleh Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati beserta Ibu dari Fadli Alberto yang menjadi satu-satunya pemain asal Bojonegoro. Begitu. Yustika, tampaknya memang jika dilihat dan dari laporan Anda belum pada datang karena memang pertandingan antara Timnas Indonesia U17 melawan Korea Utara akan berlangsung pada pukul 21 malam ini. Terima kasih Yustika atas laporan Anda langsung dari Bojonegoro, dan tadi ada Malaika Kridaman dari GBK Jakarta. Dan saudara, bagaimana dengan peluang Timnas U17 melawan Korea Utara? Kita ulas bersama dengan mantan pemain Timnas Zainal Arif. Dan juga nanti akan bergabung bersama kami ada pengamat sepak bola M. Kusnaini. Namun kita ke Zainal Arif terlebih dahulu. Selamat malam Mas Zainal. Mas Zainal, selamat malam. Selamat malam. Ya, malam. Mas Zainal, jika kita melihat peluang melawan Korea Utara pada malam hari ini Timnas U17, Anda dari kacamata Anda bagaimana melihatnya? Iya, saya berharap para pemain tim nasional tidak mendapatkan tekanan ya, karena dalam artian mereka bisa bermain lepas tanpa beban. Harapan masyarakat Indonesia tentunya kita bisa melangkah ke babak selanjutnya. Tetapi kita kembalikan lagi kepada para pemain bahwa fokus utama para pemain itu tetap bisa konsentrasi di 45 menit babak pertama dan juga 45 menit babak kedua. Masalah hasil akhir kita serahkan sama yang di atas. Karena apa? Karena para pemain dengan usia yang begitu labil tidak dituntut untuk bisa berharap bermain seperti sesuai harapan yang kita harapkan ya. Maksudnya gini,
para pemain jangan terbebani, mereka bermain lepas, apapun hasilnya yang paling utama fokus. Mas Zainal, jika kita melihat pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, jika saya tidak salah, memang timnas Indonesia itu belum pernah bertemu dengan Korea Utara. Ya, betul. Bagaimana Ya, Anda melihat kualitas Korea Utara dari sisi ini? ya, Korea Utara tim yang sering atau pernah ikut bermain di Piala Asia, bahkan mereka juga punya prestasi tersendiri ya. Apalagi target yang dicanangkan tim Korea Utara, mereka ingin memenangkan pertandingan tentunya, dan mereka pasang target untuk bisa menjadi juara ya. Itu hal yang maksudnya lumrah-lumrah saja sih. Tetapi kita juga harus bisa memberikan memberikan apresiasi kepada para pemain, dan kali ini kejutan tersebut bisa diperlihatkan oleh skuad Coach Nova Arianto di babak 8 besar ini. Mas Zainal, secara gaya permainan Mas Zainal, apa keunggulan dan juga kelemahan dari Korea Utara ini? Kalau saya melihat kedua tim, baik Indonesia ataupun Korea Utara, mereka selalu mengandalkan fighting spirit, sudah jelas, karena para pemain kita juga begitu dominan, 2 kali 45 menit mereka tidak terlihat kelelahan ya. Dan sama halnya dengan Korea Utara, mereka juga selalu mengandalkan selain fighting spirit ya, yang jelas secara fisik. Dan yang paling utama ini seru ya, kedua tim sama-sama mengandalkan strategi yang bisa dikatakan strategi defense to counter bisa jadi, tetapi Korea Utara yang mesti diwaspadai adalah seorang strikernya, yaitu yang nomor 9. Bahkan dia jarang sekali mendapatkan kesempatan, tetapi sekalinya mendapatkan kesempatan itu selalu memberikan kejutan. Mas Zainal, ini masalah pacing dan pengambilan keputusan dievaluasi oleh pelatih Nova Arianto terhadap anak asuhnya ini, timnas U17. Lalu taktik bertahan dan menyerang jadi fokus latihan. Sebetulnya dari permainan Korea Utara sendiri atau timnas Korea Utara sendiri, apa yang perlu diwaspadai? Ya, itu tadi. Kalau Coach Nova tadi mereka masalah konsentrasi, tapi dari tim Korea Utara yang harus kita waspadai adalah mungkin ada pressure-pressure yang bisa mengganggu atau mengintimidasi para pemain kita ya. Bagaimana mereka pasti mencoba mengganggu fokus kita karena di babak penyisihan kita begitu sempurna. Hal ini yang mesti patut diwaspadai oleh timnas kita, bahwa Korea Utara akan memberikan tekanan lebih ya. Bagaimana kalaupun misalkan berbenturan fisik, mereka tidak akan ragu-ragu lagi ya. Dan itu harus diantisipasinya dengan kepala dingin, dengan apa yang terjadi pada para pemain kita. Mas Zainal masuk perempat final dan akan melawan 2 kali juara Korea Utara, timnas Indonesia. Tekanan makin besar, makin juga mempengaruhi mental para pemain, Mas Zainal? Saya berharap para pemain tidak terkendala ya masalah mental, justru malah pemain berharap mereka bisa lepas apapun hasilnya ya. Korea Utara di event sebelumnya mereka berhasil mencapai final, tetapi Korea Utara juga bukan Korea Utara yang sebelumnya. Kita juga masih buta kekuatan mereka ya. Tapi kalau melihat secara keseluruhan para pemain tim Korea Utara, saya pikir timnas kita juga bisa mengantisipasi bagaimana ledakan yang dibuat dari para pemain Korea Utara. Dan saya yakin para pemain bisa memberikan kejutan. Kalaupun hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita tetap patut apresiasi bagi para pemain yang sudah berjuang habis-habisan di fase 8 besar ini. Baik Mas Zainal Arif, kita juga sudah bergabung dengan kita di Breaking News Kompas TV, ada pengamat sepak bola M. Kusnaini Bungkus. Selamat malam Bungkus. Selamat malam Bung. Bungkus, Anda melihatnya kira-kira malam ini strategi apa yang harus dimainkan Coach Nova, Bungkus? Halo, saya kurang dengar. Strategi apa yang kira-kira akan dimainkan pada malam hari ini? Iya, jadi saya pikir orang mungkin sebagian besar menduga bahwa Korea Utara itu karena ada Koreanya akan bermain sama seperti Korea Selatan gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat di pertandingan penyisihan atau fase grup, Korea Utara ini cara mainnya sangat berbeda dengan Korea Selatan ya, atau minimal berbeda lah.
Jadi kalau Korea Selatan itu banyak mengandalkan possession, kemudian banyak mengalirkan bola kaki ke kaki, mencoba memancing lawan keluar, sabar membongkar pertahanan lawan. Kalau Korea Utara itu mainnya lebih direct mereka. Jadi mereka banyak menggunakan umpan-umpan panjang, umpan-umpan diagonal, dan ketika sudah masuk di zona tembak, di sepertiga pertahanan lawan, itu mereka berani syuting dari posisi dimanapun. Entah itu dari luar kotak penalti, dari tengah, dari samping, itu mereka berani melakukan syuting karena mereka memang punya pemain-pemain depan yang kualitas syutingnya cukup baik ya. Ada Park Hwang Song, ada Ri Kang Rim, ini cuma pemain-pemain yang syutingnya tuh menurut saya punya kualitas yang cukup baik ya. Ini yang harus diwaspadai. Pemain-pemain kita mungkin ketika lawan Korea, mereka sabar menunggu dan mempersempit ruang tembak. Korea mencoba terus mendobrak masuk ke dalam kotak penalti tapi gagal. Jarang sekali berhasil menembus kotak penalti kita. Nah kalau Korea Utara nggak begitu. Mereka lebih berani syuting dimanapun posisinya. Kalau ada ruang tembak, kalau pemain kita agak terlambat memberikan pressing, mereka akan syuting. Nah jadi bedanya mungkin ketika melawan Korea Utara nanti, kerja kita akan lebih keras. Pemain-pemain di lini tengah maupun di belakang itu harus lebih bekerja keras, mempersempit ruang tembak. Tidak memberikan space bagi pemain Korea Utara ketika mereka pegang bola untuk syuting. Jadi ini yang saya pikir nanti harus diingatkan terus oleh Coach Nova. Jangan ada ruang, jangan ada kesempatan lawan untuk syuting. Ibaratnya kalau strikernya lagi pegang bola, membelakangi gawang, jangan sampai balik badan gitu ya. Karena itu akan memberi kesempatan mereka untuk syuting. Ini lebih berat memang dibanding ketika menghadapi Korea Selatan. Tapi pada saat bersamaan, kita mungkin akan punya kesempatan untuk menguasai bola atau ball possession sedikit lebih tinggi. Waktu lawan Korea Selatan, ball possession kita ini hanya 32%. Kali ini mungkin ball possession kita akan lebih tinggi ya, bisa sampai 45-55 atau 50-50. Dan itu harus dimanfaatkan oleh para gelandang kita untuk memanfaatkan penguasaan bola yang lebih banyak itu, untuk menciptakan lebih banyak peluang dan kesempatan mencetak gol. Jadi ini memang cara main yang berbeda. Karena itu saya yakin Coach Nova juga sudah menyiapkan yang berbeda. Baik Bungkus, punya peluang besar tapi tetap harus berhati-hati dan mewaspadai permainan dari Korea Utara. Bungkus, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dalam program Breaking News dan juga Mas Zainal Arif. Amin usai jeda ini ya. Ya, sama-sama. Siap.